Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Yuliatno dari program studi S1 Manajemen Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hoaks di media sosial sebagai tantangan Pancasila di Indonesia saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memilih topik ini karena sekarang hampir semua orang menggunakan media sosial setiap hari. Tapi sayangnya, masih banyak berita yang belum jelas kebenarannya langsung dipercaya dan dibagikan. Padahal, hal seperti itu bisa membuat masyarakat salah paham, bahkan sampai terjadinya perpecahan. Maka, lewat presentasi ini saya ingin menjelaskan apa itu hoax, kenapa hoax bisa cepat menyebar, dampaknya terhadap masyarakat, hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila, dan apa yang bisa kita lakukan supaya tidak ikut menyebarkan berita palsu. Baik, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, semoga setelah mendengarkan presentasi saya ini, kita semua bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, selanjutnya, pengertian hoax. Hoax itu adalah informasi atau berita yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Biasanya, hoax dibuat untuk menipu, mencari perhatian, atau memprovokasi masyarakat. Sebagai contohnya, seperti berita palsu tentang kesehatan, tentang ekonomi, politik, bencana, atau fitnah terhadap seseorang yang akhirnya viral di media sosial. Nah, pertanyaannya, kenapa hoaks cepat menyebar? Nah, ini ada beberapa penyebab hoaks di masyarakat itu mudah menyebar. Di antaranya adalah satu, banyak orang yang langsung percaya tanpa mengecek sumber keaslian berita. Ditambah lagi, orang ingin menjadi yang pertama yang membagikan berita. Sedangkan media sosial itu yang membuat informasi menyebar begitu sangat cepat. Dan terakhir, kurangnya pengetahuan tentang cara membedakan berita yang asli dan berita yang palsu. Maka dari hoax itu terdapat dampak yang begitu besar. Kalau hoax terus disebarkan, dampaknya cukup besar. Misalnya bisa menimbulkan kesalahpahaman, memicu permusuhan antar kelompok, bisa merusak nama baik seseorang, dan membuat masyarakat sulit membedakan mana yang berita yang asli, mana berita yang bohong. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, lantas apa hubungan hoaks dengan nilai Pancasila dalam kita amalkan sehari-hari? Maka coba kita tengok dalam sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita menyebarkan hoaks, bisa saja orang yang dirugikan atau difitnah itu berarti kita belum menghargai hak orang lain. Dan coba kita lihat lagi dalam sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Hoaks sering membuat masyarakat saling menyalahkan dan akhirnya terjadi perpecahan. Padahal Pancasila mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan. Maka solusinya diantaranya ada beberapa cara supaya kita tidak terpengaruh hoaks itu, yaitu yang pertama, membaca berita sampai selesai, mengecek sumber berita, membandingkan dengan media yang terpercaya, tidak langsung membagikan informasi, dan menggunakan media sosial ini dengan bijak. Nah, kalau semua orang melakukan hal ini, penyebaran hoaks pasti akan berkurang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua yang berbahagia, dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa hoaks merupakan salah satu tantangan besar bagi penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital. Sebagai kesimpulannya, hoaks ini bisa menyebabkan perpecahan, menimbulkan kebencian, dan merugikan banyak orang. Karena itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebagai generasi muda, kita harus mulai dari diri sendiri, yaitu tidak mudah percaya berita yang belum jelas, selalu mengecek fakta, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terbukti benar. Kalau kita melakukan itu, berarti kita sudah menjaga nilai-nilai Pancasila
terutama persatuan dan sikap saling menghargai. Terkhusus Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, maka barang siapa datang kepadamu berita dari orang fasik, maka bertabayunlah, cek dan rechecklah berita itu supaya tidak terjadi kecerobohanmu, dan setelah kecerobohan itu akan membawa kerugian untuk dirimu dan untuk orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.